Dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan mohon bersiap kloter 69. Baik, mohon izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mohon bersiap untuk selanjutnya. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terakhir tanggal 23 Mei keberangkatan ke Arab Saudi dan terdiri dari 10 kloter dengan jumlah total 3.204 jemaah haji. Untuk daftar tunggunya Pak sudah sampai berapa tahun Pak? Untuk daftar tunggu kita di daerah istimewa Yogyakarta masih rata-rata 30-an tahun. Jadi ada yang lebih panjang dari daerah istimewa Yogyakarta tergantung provinsi masing-masing. Tapi di DIY ada di tengah-tengah. Alasannya kenapa Pak itu Pak? Karena semakin banyak yang mendaftar, tetapi yang diberangkatkan itu setiap tahun hanya sekitar 3.200, 3.100. Mengapa? Karena kuota untuk setiap provinsi adalah 1% jumlah penduduk muslim di provinsi tersebut. Untuk kuota Indonesia 1% jumlah penduduk muslim di Indonesia. Itu yang ditetapkan oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kemudian tertua Pak hajinya? Ya, untuk daerah istimewa Yogyakarta tertua ini umur 92 tahun, yang termuda umur 18 tahun. Untuk pendampingannya yang tertua seperti apa? Nah, kalau pendampingan ini ada di pelunasan tahap kedua. Tahap kedua itu nanti keluarganya yang sudah mendaftar lebih dari 2 tahun itu nanti bisa mengajukan pendampingan itu di pelunasan kedua, dan nanti yang didampingi itu adalah lansia, tetapi nanti akan dilihat dulu bagaimana pendampingannya. Ini nanti akan ini diterima atau tidak, itu ada proses-prosesnya. Untuk biaya pelunasan BPIH-nya Pak seperti apa Pak? Apa banyak yang membatalkan atau seperti apa? Untuk pada saat kita pelunasan kedua ya sampai tanggal 22 April kemarin, untuk daerah istimewa Yogyakarta sudah surplus. Artinya jemaah haji kita kuotanya 3.204, tetapi yang dapat melunasi dan istiqoah itu lebih dari 2.300. Jadi kita aman. Makanya kemarin kita tidak terlalu pusing dengan kuota karena sudah siap, sudah surplus yang melunasi. Oke, siap. Ya, kasus 2 3. Satu, dua, tiga. Kompak semangat. Ya, untuk barang-barang terutama yang ada di pesawat misalnya, kita di Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, kantor wilayah, kita melakukan pemantapan kloter yang kita mendatangkan pihak Garuda, pihak maskapai untuk menjelaskan barang-barang apa saja yang boleh ada di kabin, apa yang boleh di dalam bagasi. Nah, misalnya sajam itu tidak boleh di dalam kabin, tapi harus ditaruh di bagasi. Jadi beberapa alat-alat atau barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa di dalam kabin, termasuk yang boleh masuk di Arab Saudi. Karena kalau misalnya membawa barang yang dilarang di Arab Saudi, di imigrasi di Arab Saudi kan sudah ada di Donoudan, sudah ada di Bandara Adi Sumarmo dengan mekarut itu sudah diperiksa. Jadi ya sudah ditinggal di sana, tidak ditinggal di Arab Saudi, tapi ditinggal di mekarut di Bandara Adi Sumarmo. Antisipasi Pak cuaca ekstrim Pak di Arab Saudi. Oke, jadi kita menyarankan melalui
manasik-manasik, baik itu manasik di Kementerian Agama maupun manasik secara nasional maupun manasik di KBRI ya. Karena besok di musim haji ini panas kurang lebih 50 derajat, bisa sampai 50 derajat, maka kita himbau untuk jemaah haji untuk tidak banyak keluar di luar hotel. Kalau misalnya keluar hotel akan berangkat ke Masjidil Haram misalnya, itu membawa spray begitu ya, yang berisi air yang nanti selalu disemprotkan di muka, di tubuhnya gitu, termasuk menutup kepala. Karena kecuali kalau pada saat ihram ya, untuk laki-laki kan tidak boleh menutup kepala, maka cukup disemprotkan saja dan mohon perhatian teman-teman tim kesehatan haji kami harus di tes sisi kesehatan barat. untuk penentuan Terima kasih. baru kalau lulus istitoahnya, tes kesehatannya lulus, baru kemudian baru bisa melunasi. Jadi dapat dipastikan yang bisa melunasi adalah yang sudah lolos tes kesehatan atau yang kita sebut istitoah kesehatan. Mulai tahun 2024, tahun kemarin. Terus dilanjutkan tahun sekarang. Pak, dari 3.200 itu didominasi lansia atau seperti apa Pak? Ya, secara total nasional dan rata-rata di tiap provinsi 45% lansia. 45% lansia. Oleh karena itu kita memperkuat tugas haji kita, termasuk pendampingan, penggabungan itu kan dalam rangka bagaimana tiap lansia itu ada yang mendampingi, kemudian petugas haji juga yang muda-muda, yang fit-fit, agar di dalam penugasan melayani jamaah haji yang di Arab Saudi, di Tanah Suci itu bisa maksimal. Evaluasi dari pelaksanaan yang sebelumnya Pak, misalnya ada masalah dari mana? Ya. Tidak. Jadi di Mina, Musdalifah memang kredit karena jumlah jemaah haji seluruh dunia ada 3 juta. Oleh karena itu, sejak tahun 2024 Kementerian Agama membuat skema murur. Dari Arafah, jemaah haji yang lansia, risiko tinggi, dan difabel itu tidak mabit atau tidak berhenti di Musdalifah, tetapi murur langsung bergerak menuju Mina. Kemudian tahun ini diberlakukan skema tanazul. Tadi saya sampaikan juga bahwa jemaah haji yang tinggal di sisa, hotelnya di sisa, pada saat di Mina, puncak haji di Mina melepas jumroh, itu yang tinggal di sisa sekitar 25% dari jemaah haji Indonesia itu tidak kemudian kembali lagi ke tenda Mina, tapi langsung kembali lagi ke hotel. Itu yang disebut kita tanazul. Agar jemaah haji yang tinggal di Mina semakin longgar. Semakin longgar. Itu upaya-upaya. Petugas dari Garuda itu di Gunung apa di sini Pak? Yang untuk barang-barang, pengecekan barang-barang. Pengecekan barang sudah di embarkasi. Jadi teman-teman semua. Tahun kemarin, tahun 2024, imigrasi Arab Saudi mendatangkan tim imigrasinya ke 3 bandara, Soekarno-Hatta, kemudian Adi Sumamoro Solo dan Surabaya. Di situ imigrasi Arab Saudi sudah ada di bandara Adi Sumarmo, jadi jemaah haji langsung diperiksa imigrasinya di Adi Sumarmo. Ketika masuk ruang tunggu seolah-olah sudah masuk Arab Saudi, sehingga ketika sampai di tanah Arab Saudi, tanah suci, mereka tidak perlu diperiksa lagi imigrasinya. Itu yang kita sebut dengan fast track atau Mekah Road. Ini sudah berdatangan sejak kita berangkatkan tanggal 1 Mei sudah. Mereka di sana berapa hari sih Pak? Untuk jemaah haji reguler kurang lebih 40 hari. Betul Pak. Sementara hidrasi kurang, yang paling terasa pertama adalah mengurangi konsentrasi. Kalau yang sebelum biasanya apalagi di Indonesia, di gejala di Indonesia, dia kurang hidrasi, dia akan bisa potensi untuk pingsan, lupa, dan jelas konsentrasinya akan turun padahal itu di tengah jumlah manusia yang sangat
Secara spesifik sih mungkin tidak ada ya, tapi mungkin apa yang biasa menjadi biasa mungkin bisa diteruskan. Karena kadar kolesterol juga harus dijaga, kadar gula HbA1c juga harus dijaga. Jadi ya, untuk kontrol makanan-makanan yang memicu untuk meningkatkan gula saat gula tetap perlu karena butuh kebutuhan, tapi kalau itu justru akan menimbulkan negatif bagi tubuh harus kita hindari. Mungkin yang sifatnya banyak-banyakan biasanya lebih diganti lah buah, minum dehidrasi, oralit, mungkin kayak apa namanya fish water, penting tubuhnya terhidrasi. Persiapan fisiknya pun masing-masing rombongan beda-beda mungkin. Ada beberapa yang baru sekitar 2 mingguan terakhir karena kelompok rutin itu. Tapi kalau yang relatif sudah ikut di KBIH barangkali sudah setahunan ini melakukan preparation yang lumayan cukup. Jadi latihan fisik,